Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Apa Dan? aduh, Insya Allah. gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Kenapa tuh muka ditepuk-tepuk kayak gitu? Ini nih Ustaz. Tenang dulu, tarik nafas dulu. Ante kenapa, akhi? Ini Ustaz, saya akhir-akhir ini kayak selalu kena distract gitu Ustaz dari teman-teman saya Ustaz. Distract apa tuh? Iya, Tarik nafas dulu, tenang. ini Ustaz. Abis kecurian atau abis? Habis ini Ustaz. Habis kena demo massal Ustaz. Bukan Ustaz, tapi gini. Jadi kan semalam itu aku nongkrong Ustaz sama teman-teman Nggak gitu. ngajak-ngajak salahnya. Nah, itu masalahnya Ustaz. Iya. Kayaknya kalau ngajak Ustaz, kayaknya aku punya backingan deh Ustaz. Gitu. Iya, tapi masalahnya semalam itu kayak waduh. Aku kayak merasa terpojokan gitu Ustaz. Karena ya gimana ya? Teman-temanku itu udah pada nikah semua. Terus udah udah ada yang tunangan, udah ada yang pamer cincin juga Ustaz gitu. Nih lihat nih cincin ini gini gitu. Jadi kayak Kan tinggal beli cincin itu, pamerin apa susahnya? ya bisa aja sih Ustaz. Ya pakai uang 2.000 juga dilipat-lipat dari cincin kan bisa Ustaz. Iya. Tapi Gitu ya, aja nggak usah susah, biasa aja. Tenang, tarik nafas. ya tapi Intinya kena roasting gitu. iya, jadi ada tekanan batin lah Ustaz. Ya kapan ya bisa nikah gitu. Tapi Masya Allah. di sisi lain Emang udah siap? ya belum juga sih. Karena mungkin ya maklum Ustaz, finansial. Finansial. Iya. Emang nikah harus modalnya finansial dulu yang utama? Nah, itu nih Ustaz. Alasan saya kesini itu untuk itu Ustaz. Oh, biar ada yang mendukung gitu lah. Iya. Gitu. Jadi kan Jadi nggak butuh finansial untuk nikah? Nggak juga. Nggak gitu ya konsepnya. masa iya saya bawa dongker Ustaz, kasihan juga. Kan Istri kata saya Rasul- makan batu Ustaz. Ingat nggak kata Rasulullah, walau kana bil hadid, cincin mahar itu walaupun dengan besi pun boleh kan. Berarti mahar itu kan ya butuh uang, ya kan. Oh. Jadi kamu ceritanya Zedan dipojokin gara-gara belum nikah. Gitu. Nah, makanya pertanyaan pertama, udah siap belum? Nah, itu nih Secara Ustaz. finansial tadi. Iya. Tapi itu nomor sekian, yang paling utama kan ilmu. Sudah ada ilmu. Oh. Nah, itu juga Ustaz. Belum ada. Terus Saya kalau ilmu ngarit bisa Ustaz. Itu aja yang ada. Terus kalau mau nikah modalnya nggak dengan ilmu, terus modalnya apa? Cinta gitu. Makan tuh cinta katanya kan gitu. Waduh. Kagak bisa dimakan juga Ustaz. Nggak bisa dimakan ya. Iya, kagak bisa Baik, juga. baik. Terus gimana malam ini gimana? Nah, Ini malam atau sore sih? tadi saya berangkatnya sore Ustaz. Oh, Tapi gitu ya? karena ada sedikit di tikung ayam dikit, nah jadi melipirnya agak sunsetan dikit gitu. Ngopi dulu sebentar, tapi ngopinya sambil dengerin lagu Hindia Ustaz, sambil ini gitu. Ya Allah, kapan nikah? Ya Allah, kapan nikah? Teman-teman udah pada nikah gitu. Jadi ya datang ke sini itu saya Baik. bawa keresahan gitu. Siap. Kayak Yaudah yuk kita kopi lagi aja. Yuk. oh, boleh Ustaz? Kita ngopi di mana? Kita Tapi nggak ada kopinya di sini, adanya air putih. ya alhamdulillah Ustaz ya. Kita harus Baik kan, Nana? bersyukur. Makasih dulu dong. Alhamdulillah, makasih banget Ustaz. Masya Allah, belum dapat jodoh dapatnya air Ustaz ya. Masya Allah. Itu ada hikmahnya itu. Jadi kalau mau cari jodoh, bersihkan dulu hati itu. Itu kan seperti putihnya air. Masya Allah. Itu putih atau bening? Kalau di daerah aku sih putih ya Ustaz. Tapi kalau dilihat semata telanjang sih bening ya. Tapi Aurat ini dong, biru. mata telanjang. tapi kan ini biru, jadi ikutan biru kan Ustaz. Oh, gitu. Berarti udah normal gitu. Kalau anak ajak ngomong ente nyambung, berarti udah normal. Soalnya kan kalau ilmu ditransfer nggak normal dalam keadaan emosi, hilang ilmunya kan. Baik, iya. udah tenang kan? Oke, yuk kita bicara serius yuk. Gimana? Jadi gini Ustaz, karena kan teman-temanku kan udah pada nikah nih Ustaz. Jadi kayak ngerasa ya sedikit ke distract lah gitu. Kadang kena omongan dari tetangga lah gitu kan. Pergi kuliah bukannya menikmati kan, kalau orang biasanya itu pagi-pagi tuh pagiku cerah gitu kan. Kalau saya malahan kayak
Dan habis dari mana? Habis tidur lah gitu kan. Namanya pagi. Nah, Oh gitu. Terus Sholat tiba-tiba- subuhnya gimana? saya sholat subuh Ustaz. Kan sholat subuh dulu gitu. Tidurnya nanti pas di kampus. Kan habis gantiin laprak Ustaz. Gitu. Kelihatan banget ngibulnya ya. Gak usah gitu dong Ustaz. Ya, Sholat subuh jam berapa coba sekarang? sholat subuh sekarang jam kalau nggak salah jam 4. Mana ada sholat nggak salah? Sholat tuh benar. Nah, tuh kan? Ya betul Iya kan? juga sih. Nah, Nggak ada salahnya. itu sholat tuh juga modal nikah. Oh iya Ustaz ya. Gitu, masya Allah kan. Oh, Masya Allah Jadi sekali. kalau kenapa sih kita itu sebagai anak muda gitu kan, apa strong way-nya supaya punya alasan ke-trigger aku harus nikah gitu kan? Ah. Biasanya kan ada orang yang mental health gitu kan. Oh. Sekarang pun lagi ada yang ada Yang apa viral, caption yang viral. viral tuh kan, apa itu nikah apa marriage is scary ya Oh, kan, marriage is scary gitu. ya kan? Itu gara-gara apa coba? Kalau kata teman saya Ustaz, gara-gara ini tepuk Cerai. sakinah. Hah? Oh tepuk sakinah. Iya, orang lebih takut sekarang tuh gara tepuk sakinah Ustaz. Gini gitu berpasangan. Sebentar. Kok ente tahu tepuk sakinah? Ya soalnya kan lagi viral Ustaz. Oh gitu. Kan lagi viral. Tak kira udah ke KUA gitu syaratnya begitu. Ya, tapi sempat belajar sih sama Udah orang-orang coba KUA. praktek, Disuruh. Tepuk sakinah gitu. Berpasangan. Tik. Saya nggak mau lihat. Tapi katanya sih itu emang scary banget Ustaz. Oh scary ya itu ya? Iya, justru itu lebih scary daripada ditanya modal nikahnya apa gitu, maharnya apa gitu. Itu lebih gitu scary Ustaz. Karena takutnya nanti pas ijab kabul yang dihafal malah apa ya lirik kedua, bait keduanya teruskannya apa ya gitu sampai lupa harus ijab kabul Ustaz. Nah, itu takutnya itu seperti Bukan qabil tu nikah wa tazwijah tapi malah malah berpasangan tuh. bait keduanya apa ya? Cinta dulu apa istiqomah dulu apa sakinah dulu? Masya Allah. Susah kali. Tapi Zaidan. tapi balik lagi Ustaz ya. Iya, Mungkin iya. kalau dari saya sendiri sih Ustaz ya, takutnya itu mungkin ya ngerasa kurang atau kayak Jadi gini dah, udah pantas gini. nggak sih gitu. Iya. Paham. Jadi sebenarnya kemarin tuh Ana sempat ketemu sama salah satu ya Pak Mudin. Oh, Pak Mudin salah satu KUA dan dia membuka data. Iya. Dari 3.000 pasangan yang menikah itu sekitar 1.500 itu cerai. oh 1.500 Dan cerai. cerai itu faktornya bukan gara-gara finansial, bukan gara-gara perselingkuhan, tapi gara-gara apa kira-kira? Apa tuh Ustaz? Gara-gara nggak punya ilmu. Oh. Jadi ketika nikah hanya modal kesempurnaan, pasangan tidak pernah ada yang sempurna, betul tidak? Betul. Kalau nikah mencari kecocokan, yang ada apa? Cekcok kan? Oh, Iya iya. kan, betul kan? Kalau nggak cocok, cekcok. Iya, begitu pilihannya. Maka kalau nikah kita hanya mencari kesempurnaan atau mencari kecocokan, itu satu mindset yang salah. Sehingga yang ada nanti saling menuntut. Jadi rumah tangga itu ibarat apa coba? Ibarat rumah sakit gitu kan. Kamu hospitality ke aku, nanti aku bayar. Begitu. Yang istri beri dia layanan, nanti suami beri dia uang. Kan sama kayak rumah sakit. Orang sakit masuk, udah sembuh, keluar bayar. Kan gitu. Iya. Nah, rumah tangga juga ada yang seperti itu. Ada juga rumah tangga yang kayak ring tinju. Setiap ketemu pasangan, iya kan? Padu. Oh. Itu ring tinju kan? Ada juga rumah tangga yang macam-macam. Ada rumah tangga yang kayak kepala sekolah, ada yang rumah tangga kayak imam. Nah, begitulah gambaran para ulama berkaitan dengan rumah tangga. Tapi yang tadi dikabarin Pak Mudin itu, kenapa 1.500 cerai? Itu faktor utamanya adalah ilmu. Jadi kalau kita ingin menikah itu, fondasi utamanya ilmu. Oh, ilmu. Fondasi ilmu. Jadi Zaidan, sepintar apapun kamu, ya, misalnya komlut gitu kan, Masya Allah. IPK berapa sih? Amin. Nah, masalahnya saya baru maba nih, Ustaz. Oh, nak maba. Udah ngomong nikah aja, bro. Ya, kan perannya temen. Oh, berarti ini kuliahnya terlambat ya? Iya. Pantesan muka udah tua baru maba. Gitu kan? Waduh. Bukan di roasting nikah lagi nih, malah umur ya, Ustaz ya. Aduh. Enggak. Tenang. Masih kok, masih. Insya Allah masih ada yang mau. Ya, walaupun sisa stok gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan katanya Ustaz,
kan kalau dari zaman kan banyak perempuan. Iya. Tapi kok malah sekarang nih susah banget dia nyari. Aduh, susah. Ya gitu. itu dia faktornya juga nggak ada ilmu. Coba bayangkan gini. Kenapa tadi marriage is scary? Itu kan nggak ada ilmu kan. Coba bayangkan. Kalau orang itu tahu 4 hal yang dibahas dalam kitab, nah itu Fathul Arus, itu asik banget. Jadi begini, kalau orang punya fondasi 4 hal ini aja, maka dia akan semangat termotivasi untuk menikah. Wah, Masya Jadi nggak ada Allah. lagi marriage scary, marriage is apa, tidak ada. Kenapa coba? Yang pertama, kalau dia tahu nikah itu kira-kira apa? Nikah kira-kira apa? Nikah itu fitrah, Zedan. Oh, Gitu. fitrah. Maka disebutkan an-nikah sunnatul anbiya wasabilul asfiya. Nikah itu sunnahnya para anbiya. Jadi tidak ada yang nabi nggak nikah gitu kan. Oh, iya. Iya kan? Iya. Terus sabilul asfiya itu jalan kefitrahan atau jalan orang normal. Jadi kalau ente belum nikah, sudah waktunya itu berarti ente nggak normal. Itu normal kan? Alhamdulillah sih normal sih. Iya, Kak. alhamdulillah Sejauh ini kan. normal ya. Jadi kalau mau lihat kelakian seseorang atau kewanitaan wanita, lihat dia nikah atau enggak. Gitu. Karena itu fitrah. Sabilul asfiya, kenapa dibilang sabilul asfiya? Orang-orang terpilih. Jadi kalau orang menikah, dia terpilih. Kenapa coba? Karena sama-sama mau. Ya Allah, sama-sama mau. Ente, emang jual beli sama-sama mau antarodin gitu kan? Ya, sama tahu kan Ustaz, sama-sama mau jadi ya udah nikah aja gitu. Ya udah kepaksa berarti ya. Oh, Jangan ya udah. Jadi kalau sabilul asfiya itu mindset yang kita bentuk, Zidan. Nah, kalau kita nikah, kita ini disejajarkan nih dengan para nabi. Dan kita termasuk orang-orang yang terpilih. Masya Allah. Berarti kita ini normal, gitu kan. Nah, itu motivasinya. Maka di dalam kitab Tuhfatul Arus, hal pertama ketika orang menikah, itu dia akan tahu, ternyata aku nih fitrahnya harus menikah. Maka Rasul juga menyebutkan apa? An-nikah sunnati. Kan ya kan? Sunnahku itu menikah. Dan Rasulullah menyebutkan, siapa yang tidak menikah berarti tidak melakukan sunnahku. Falaisa minni, kata Rasulullah. Berarti bukan daripada aku. Jadi jangan lama-lama jadi jomblo juga. Ya kan? Salah juga. Jomblo soleh, jomblo taat, itu kan cuma modus nutupin gitu kan. Biar dikira, aku jomblo tapi aku taat. Habis itu malam dia pegang HP, ukti, udah sholat belum? Kayak gitu kan. Pelaku ya? Mohon maaf sih Ustaz ya. Ya itu saya gitu. Itu nggak usah dibuka itu. Itu urusan di balik layar Ustaz. Baik, paham kan pertama apa? Pertama terus punya ilmu. Pertama tadi fitrah. Ini beneran nggak mau ngomong ini? Ya. Serius? Catet tuh, buka HP itu, nah catet. Nah, Insya Allah serius Ustaz. Insya Allah langsung cari air tahu. memang nggak diminum ya? Bentar dulu Ustaz. Ya masih ke bawah yang ini Ustaz. Tadi habis Apa sih habis itu? kena mental karena umur Ustaz, mukanya katanya terlalu tua. Bukan itu fokusnya. Udah siap nikah ya? Ah. Apa pertama tadi berarti? Fitrah. Ya kan? Jadi kalau kita itu ke-trigger aku ini fitrahnya nikah, maka dia akan ada motivasi untuk menikah. Kan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang sampai dia berusaha, berikhtiar. Dia moving, dia bergerak. Kan begitu. Jadi harus ada effort juga Ustaz ya? Iya dong. Tapi tuh Jangan jadi manusia-manusia rebahan gitu kan. iya. Ya jodoh kan di tanganmu, ya udah aku pasrah. Nggak gitu juga konsepnya. Kayak ada tuh yang ngomong itu di Twitter tuh pernah ngomong, insya Allah jodohku datang dari langit gitu kan. Wah, masa Ngeri. iya jodohnya terbang gitu. Kebanyakan nonton Marvel. Iya kayaknya. Ada enggak ini kebanyakan nonton sinetron azab. Kayaknya ya siapa tahu bisa Gitu ya. tiba-tiba wus gitu ada kekuatannya gitu. Gitu ya. Iya, karena Zidan ya, berarti sering nonton film azab gitu ya. biasanya sih nyokap Kok ya. masih begitu bentuknya? Kayaknya karena kebawa tontonan nyokap aja sih. Setuju. Iya. Yang pertama tadi apa? Fitrah. Fitrah. Yang kedua Yang kedua itu sakinah. sakinah. Tahu nggak tadi kenapa gelisah? Kenapa tuh? Sir? Karena belum ada pasangan. Nah, itu juga. Iya kan? Nah, Maka Allah bilang di dalam surat Rum kan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari antara di antara tanda-tanda
kekuasaan Allah itu Allah menciptakan pasangan daripada diri kita sendiri. Untuk apa fungsinya? Litaskunu, untuk membawa sakinah. Maka kalau dalam Tuhfatul Arus itu disebutkan siapapun seorang lelaki ar-rajul al-wahdah, rajul wahdah itu laki-laki yang jomblo, itu disebutkan setengah jiwanya hilang. Ya. Saat dia udah saat dia sudah mampu untuk menikah. Agak juga ya, setengah jiwa hilang ya. Setengah jiwanya hilang. Karena nanti dia ngaruhnya apa? Kayak nggak ada tujuan hidup. Betul nggak? Dia nongkrong setiap malam, menghabiskan waktu nggak jelas gitu kan. Malam buka stick pes sampai subuh, ya tersinggung lah tuh ente kan. Nah, kan? Ya banget kan? Habis itu dia bayar Netflix aja kerjanya kan. Dari seri ke seri dihabisin semua. Quran kagak pernah dibuka. Nggak jelas kan hidupnya? Waduh, iya. Ente? Iya lagi gitu. Jadi kalau nanti ente udah nikah, itu kayak punya ini loh tujuanku hidup gitu loh. Dan dari situlah dapatnya sakinah. Kan gini, orang kalau misalnya perjalanan panjang gitu ya, kita Zaidan mau ke Jakarta, kan tahu tujuannya. Iya. Coba ambil motor atau bawa mobil tanpa ada tujuan naik itu benda. Kira-kira nyaman nggak? Enggak sih Ustaz, ngabisin bensin. Nah itu kan udah ngabisin bensin, nggak ada tujuan, capek gitu kan. Iya. Terus jalan aja aku mau kemana gitu kan, nggak jelas kan? Iya. Siapa tuh yang nggak jelas? Saya gitu. Harus ini saya sampai ke kamera depan saya gitu. Coba deh ngaca deh, buka aja kamera depan gitu kan. Saya nih Gue banget gitu kan. Iya. Jadi kalau udah nikah itu dapat sakinah karena Allah begitu. Jadi rumusnya, formulasi di dalam ayat Allah bilang daripada tanda-tandaku wa min ayatihi an khalaqalakum. Tahu ayat itu sesuatu yang harus dipikir dengan dalam. Ya. Kalau misalnya Zaidan melihat traffic light ada merah, hijau. Kalau hijau itu tandanya apa? Jalan. Kalau merah Berhenti. Kalau kuning mengapa ku tancap gas dan melaju. Itu justru sih. Iya betul. Pinter sekarang. Otak udah mulai jalan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah ini biar fresh Ustadz. Jadi kan ilmu dari Ustadz tuh insya Allah bisa tak amalkan. Iya. Jadi kan itu namanya tanda. Kalau itu namanya alamah. Alamah. Kalau dalam Al-Quran itu alamah. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran ada kalimat ayat itu harus harus dikaji baru tahu, baru nemu ternyata ini. Gitu. Kenapa Allah bilang wa min ayatihi? Itu harus kita ramu, kita kaji, kita effort dengan waktu, kita buka. Ternyata tanda itu tidak semudah alamat gitu. Nah, salah satu keajaiban yang Allah bilang di situ wa min ayatihi an khalaqalakum. Kita pikir coba. Berarti pasangan kita diciptakan dari diri kita sendiri. Betul. An khalaqalakum min anfusikum, Allah bilang. Azwaja, pasangan. Fungsinya apa? Litaskunu. Jadi kalau orang punya pasangan pasti dia dapat sakinah. Tapi nanti ada kriteria-kriteria lagi siapa yang tidak membawa sakinah itu siapa. Memang Allah bilang anzalallahu sakinah, Allah itu menurunkan ketenangan liqulubil mu'minin, untuk hatinya orang mukmin kan. Jadi syaratnya juga harus mukmin dia dapat sakinah kan. Jadi yang pertama dari fitrah, yang kedua sakinah. Jadi mau cari ketenangan dimanapun kalau belum ada pasangan, nggak dapet. Tapi ini Ustadz, Tapi kan healing? Enggak juga. Enggak juga. Tapi gini, ya ngomong-ngomong masalah pasangan Ustadz, kadang kan kita tuh punya kriteria, kalau istilahnya tuh my type lah, itu Ustadz, punya my type gitu. Apa itu? Ya tipe-tipe perempuannya kayak gimana gitu. Pronunciation-nya dong Mas. Ya, my type. Harus itu tablet kan? My type. Itu ada aja Zaidan. Lah. Maklum saat Inggrisnya bukan di kampung Inggris. Terus congcat. Maksudnya agak condong gitu kan orangnya kan? Agak condong ke bagian daerah gitu, congcat. Iya. Gitu. Tapi itu apakah wajar kita punya kriteria gitu kan? Ya sebenarnya begini, kalau masalah kriteria kan Rasulullah juga pernah menggambarkan ya. Ya bagaimana wanita yang solehah, wanita soleh. Nanti gitu. Jadi itu kayak misalkan kalau ditanya nama kamu siapa, nama mbaknya siapa,
Aisyah gitu. Oh, Ada gitu. video Aisyah. Pengalaman kayaknya. Ya ada sih. Jadi memang kalau masalah kriteria Zaidan, sebenarnya Rasul jauh-jauh hari sudah menggambarkan gitu kan. Ya. Tapi lagi-lagi balik lagi, kalau orang mau langkah pada kriteria, dia terlalu ekspektasi terhadap sesuatu, pasti dia kecewa. Ya. Maka pondasinya itu bukan kriterianya, tapi ilmu dia dalam membangun bahtera rumah tangga. Ya, nanti kita sebutkan dah apa contoh kriteria solehah atau soleh gitu ya. Cuma tadi kita belum selesai ngomong fitrah, terus sakinah. Ada yang ketiga, apa itu? Orang nikah, kalau dia men-trigger diri punya couple atau punya pasangan saja, pasti kan kecewa. Karena berjalannya waktu, pernikahan itu pasti ada yang berkurang. Entah itu kemesraan, ya kan? Entah itu usia, Waktu entah itu juga. visual, entah itu waktu, pasti ada yang berkurang. Normally, ya. Dan itu harus dipupuk lagi dengan ilmu. Begitu Zaidan. Panjang kan urusan nikah? Iya. Nggak semudah beli keripik di pasar kan? Iya. Jadi emang kalau tadi kriteria itu memang nggak ngaruh ya Ustaz ya, tapi lebih condong ke ilmunya. Iya ilmunya. Makanya balik lagi jadi ya. gini. Ibadah itu karakter ketiga yang men-trigger kita untuk kita nikah Zaidan. Jadi fitrah, terus sakinah, ibadah. Coba bayangkan. Setiap ibadah yang nilainya, ajarnya, pahalanya besar, itu pasti godaannya juga besar. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu ada detasmen khususnya loh. Ada detasmen? Iya. Tahu nggak namanya siapa? Khanzab. Khanzab itu setan yang dikhususkan untuk membatalkan, mengurangi pahala, bahkan menjadikan orang itu sholat nggak nyaman. Itu namanya khanzab. Maka kita pun boleh meludah dalam keadaan sholat ketika kita merasa gangguan itu sangat berat ketika kita sholat. Itu khanzab. Kenapa? Ibadah ini spesial. Diambil langsung oleh Rasulullah di langit. Ya kan? Yang lain kan turun. Nah, coba tak tanya. Sholat itu mudah atau susah? Kalau ditanya sama saya sih Ustaz, nggak sulit-sulit amat guys, nggak mudah-mudah amat. Oke, gitu. Coba sholat, saya tanya. Zaidan ketika sholat, banyak mikirin sesuatu yang di luar ketika sholat atau pas sholat? Misalnya gini, Zaidan Allahu Akbar, Zaidan banyak mikirin siapa calonnya, nanti gimana nikahnya, atau Allahu Akbar mikir kebesaran Allah, betul-betul gitu. Waduh. Nah, jangan-jangan yang termasuk orang sholat terus mikirin utang, terus mikirin besok bayar semesteran gimana gitu. Nah, salah satunya itu Ustaz. Salah satunya itu. Kadang juga tiba-tiba waktu sholat itu tiba-tiba kok mikirin apa? Password. Ya password Facebook yang udah 2000 tahun Facebook, pantas ada tua banget gitu kan. Ya kan. Emang ada Gen Z pakai Facebook? Ya ada buat ini Ustaz, buat nyari-nyari siapa tahu. Locker. Bukan, ini motor second. Oh, motor second. Iya, maklum anak kos Ustaz. Anak kos. Iya. Kos di mana? Kebetulan di rumah mertua. Kan belum ada ininya. Oh iya, belum ada. Ini aja datang karena pengen kayak teman-teman yang lain. Baik, Masya Tapi kalau FOMO untuk nikah tuh salah nggak sih Ustaz? Apa ada baiknya? Mungkin, FOMO? Iya, FOMO untuk nikah. Untuk nikah karena emang ada FOMO untuk nikah? Ya kayak ini loh, kayak apa saya itu? Contohnya nih habis kena roasting sama teman-teman, jadi kayak ada gairah pengen nikah itu. Ya wajar dong. Ya bagus itu. Cuma diarahkan dengan ilmu tadi. Zaidan. Coba ibadah tadi, masalah ibadah. Coba Zaidan pikirkan. Sholat itu berat gara-gara ada khanzab. Sama. Pernikahan nanti, kalau niatnya ibadah, dari awal dia pondasinya adalah ibadah, maka di situ juga ada namanya syaitan. Apa itu? Dasim. Tahu pernah lihat film Dasim? Ada kan? Sekarang lagi ada film, lagi naik. Film Dasim. Itu syaitan yang dikhususkan untuk memecah rumah tangga. Untuk menceraikan suami dan istri. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya, namanya dasi. Maka itu dikatakan dua ibadah ini ibadah yang spesial dan tidak gampang. Kalau kita tidak melakukannya dengan ilmu susah. Ya. Kalau orang men-trigger dirinya nikah adalah ibadah, maka dia harus mempersiapkan diri juga dengan ilmu. Karena tahu nggak Zaidan, kalau Zaidan senyum-senyum sama perempuan dosa nggak? Apalagi ada modusnya gitu kan. Dosa nggak? Gitu. Nah, gitu kan. Apalagi kedip-kedip itu kan kerjanya kan. Kayak aduh kelip-kelip gitu. Gitu. Ada modusnya itu.
Itu Sri Mulat, udah tua banget sih. Jadi kalau kamu mandang yang bukan mahram dosa nggak? Atau gombalin orang dah. Ya Allah kamu cantik banget, walaupun pakai nama Allah gitu kan. Ya Allah kamu cantik banget gitu dosa nggak? Biarpun pakai masya Allah gitu. Kira-kira dosa nggak? Dosa sih. Dosa kan? Iya. Iya. Lihat memandang orang yang bukan muhrim aja, kalau kamu sengaja itu dosa. Sekarang bayangkan kalau itu sudah dirubah sama Allah jadi ibadah, kamu sudah punya pasangan. Senyumanmu, pandanganmu, bahkan gandengan tanganmu, nyentuh gini aja pahala lu. Kamu chat assalamualaikum dijawab sama pasangan waalaikumsalam itu pahala lu. Coba. Makanya dikatakan ibadah sepanjangnya, apalagi yang lainnya. Wow, ibadahnya jadi banyak sekali kalau sudah nikah itu. Huruf yang kamu ketik di WA itu kan, A pahala, As pahala, S pahala. Assalamualaikum seberapa banyak tuh hurufnya itu? Itu pahala. Coba, pulaan nggak? Pulaan. Maka jangan heran kalau ada orang masuk surga gara-gara nikah. Semuanya pahala. Maka setan suka nggak kalau kayak gitu? Nggak suka. Yang belum nikah dia buatnya supaya dia takut dengan nikah. Yang sudah nikah dibuatnya gimana caranya? Cerai. Begitu. Enak kan? Maka kalau apapun yang sekarang Zaidan lakukan sama orang yang belum dihalalkan, wanita ya, bukan laki loh ya. Masih normal Ustaz. Iya, makanya. Itu, kalau laki mah bukan dosa lagi gitu kan. Itu jahanam. Itu lebih ke jahanam Ustaz. Itu kan dosa ya. Iya. Tapi kalau sudah halal itu masya Allah. Itu Zaidan. Tadi apa? Fitrah, Terus sakinah, terus ibadah. Satu lagi apa? Tarkul ma'siyah. Itu paling utama. Tarkul maksiyah saja. Meninggalkan maksiat. Senjata paling ampuh itu menikah. Laki normal itu kalau tidak dengan ilmu maka dia akan dikuasai oleh nafsu. Betul? Betul. Kalau perempuan normal, kalau tidak dengan ilmu maka dia akan dikuasai dengan perasaannya. Aku begini, nggak begitu, nggak begitu perempuan. Laki normal, ya normal loh ya. Iya. Pasti dia akan terasa aku pengen ini, pengen penasaran sama ini, pengen coba dia, pacarin sana, gombalin sana. Pertama dia buaya darat pertamanya, lama-lama dia buaya udara gitu kan. Iya menikah dia. Gitu. Makanya kalau tarkul ma'siyah itu senjata utamanya menikah. Maka kata Rasulullah, man istata'ta minkumul ba' falyatazawwaj. Kalau kamu sudah mampu, maka nikahlah untuk memutus maksiat itu. Maka dalam Tuhfatul Arush disebutkan laki-laki itu akan diperbudak oleh syahwatnya atau nafsunya sampai ia menikah. Nah, pemutus syahwat itu menikah. Begitu. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau kamu belum mampu maka puasalah. Itu opsi. Kalau nggak payu banget susah gitu kan. Wah, aku ini kok jelek banget gitu, nggak ada yang mau gitu kan. Habis itu dia insecure masuk kamar terus gitu kan. Mainnya pakai Roblox gitu kan. Dia cari pasangan di Roblox gitu kan. Pasangan di Roblox, tau-taunya bocil. Iya, begitu kan. Ente kan. Padahal iya lagi. Ketemunya ini lagi, tua lagi saat kemarin. Coba. Maka yang tarkul ma'siyah itu kuncinya juga nikah. Asik nggak? Itu ilmu kan? 4 ini aja men-trigger kita nggak untuk menikah? Men-trigger kan? Iya sih, Aku harus bisa menikah. Gitu. Ada rasa gairah sendiri sih. Tadi sempat dibayangin tuh kayak Masya Allah, kayak cuman sekedar senyum aja bisa bikin pahala. Waduh, Masya Allah, kapan lagi kan? Tadi ngomong-ngomong ada yang ketawa, emang ada netizen di sini ya? Kebetulan tadi kayaknya mbak-mbaknya Ustadz deh kayaknya. Atau enggak, kayaknya supir deh tadi tuh. Oh gitu ya? Ya kebetulan saya bawa supir. Ngeri kali Zaidan deh kayak. Iya biarpun tinggal jadi Katanya kos. anak kos, bawa supir. Kan kelihatan banget hoaxnya. Ini Ustadz, nyembunyiin CEO Ustadz. Oh gitu? Iya. Aslinya mah CEO. CEO apa tuh? CEO ini. Punya usaha banyak dong berarti? Termasuk usahain anak mertua anak orang kan? Iya. Seperti itu Ustadz. Sepertinya. Ya tapi masalahnya itu bukan di usahanya Ustadz. Justru kebahagiaannya itu bukan karena uang yang banyak gitu Ustadz. Justru ini nih Ustadz nih, sesimpel punya pasangan gitu Ustadz. Ngelihat orang kadang kayak di kantor ngelihat orang kok mereka udah punya ini ya gitu, kayak kebahagiaan punya anak segala macem gitu kan Ustadz. Dan ternyata euforianya mereka ketika nikah itu atau bisa dibilang kayak rezekinya lancar tuh ketika
udah nikah Ustaz. Iya, Masya Gitu. Allah. Kayak Masya Allah kayak aku pengen banget Ustaz. Ya memang kalau orang Minum Ustaz. iya minum. Haus Ustaz. Saya itu pernah ketemu anak muda juga. Siapa Ustaz? Dia punya utang banyak gitu kan di mana-mana. Udah bismillah belum? Bismillah Ustaz. Hah? Sir Ustaz, bismillah. Sir. Apaan tuh sir? Dari dalam hati Ustaz. Masya Allah. Tahu juga kalimat sir ya? Ya adalah sedikit-sedikit. Ada dikit-dikit. Jadi ada anak muda juga kan datang kan itu. Saat saya banyak utang nih A B C D gini kan. Salah satunya kena pinjol juga gitu kan. Habis itu udah berusaha untuk lunasin. Dari awal saya nge-treatment dia bilang udah pokoknya kalau niat mau melunasi utang harus kamu potong ini, tidak boleh begini, polanya dibentuk lagi. Udah berapa kali datang. Ke-6 kalinya bilang sudah nggak bisa juga, kemarin sudah usaha minjem orang tua untuk nutupin, ternyata saya ketagihan lagi ngambil lagi gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, oke, baik, coba kamu tak kasih opsi terakhir, apa itu? Nikah. Setelah nikah, Masya Allah, beda itu. Rezekinya memang beda. Makanya kalau Allah bilang dalam Al-Quran kan, iyakunu fuqara, kata Allah. Kalau kamu itu fakir, iyakunu fuqara itu bukan hanya miskin. Ya, fakir itu mangan waya ongel dari orang Jawa kan. Nggak ngerti lagi Ustaz. Nggak ngerti lagi kan? Nggak ngerti lagi nih. Bukan orang Jawa asli lagi. Susah juga lagi. Makan aja susah gitu kan. Oh, makan aja susah. Itu fakir tuh kan. Makan nggak tadi? Alhamdulillah makan. Berarti belum fakir. Maka kalau Allah bilang iyakunu fuqara yughnihimullah, kata Allah gitu. Kalau kamu itu miskin, susah, makanmu sehari susah, kata Allah kalau kamu menikah yughnihimullah, aku akan mengayakkan. Oh, tapi nggak ini Ustaz, nggak balik lagi sama yang awal tadi. Apa Kan itu? harus punya, sekarang kan apa-apa harus ada ini ya Ustaz, harus ada fullishnya dulu Ustaz. Nggak model gini berarti ya? Iya. Modelnya gini ya? Iya. Harus digosok-gosok dulu Ustaz. Kayak nggak boleh lengket gitu, nggak bisa, harus digosok aja dulu. Tepuk tangan. Iya. Iya. Karena ya Ya tadi yang pertama dikhawatirkan harus Zaidan punya kan? mahar juga kan. Iya. Yang dikhawatirkan Zaidan kan? Iya, Itu masalah finansial. iya. Makanya kalau sudah ada bulat nikah, mau nikah, sudah punya ilmu, faiza azamta fatawakkal. Udah, kalau sudah berazam, sudah berikhtiar, tinggal tawakal. Makanya Rasulullah bilang, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih. Kalau kamu tuh betul-betul tawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, itu seperti burung, ya kan? Seperti burung yang keluar, dia sudah bergerak. Penting aku bergerak dulu nih. Aku mau nikah, aku pantaskan ilmuku. Aku mau nikah, aku mencari hal-hal yang dicintai oleh Allah. Jangan melanggar, ya kan? Apapun yang membuat Allah itu memberikan rezeki untuk menikah tadi kan? Oh, iya. Nah, dia sudah bulat, sudah punya azam, maka dia tawakal. Kayak burung, maka diperumpakan Rasul. Dia keluar dalam keadaan lapar, pulang kenyang. Yang penting gerak kan, terbang. Ya, begitulah Masya kita. Allah. Karena kadang gini juga Ustaz. Kadang nih ada nih yang ke distrik-distrik gitu kan. Karena ya misalkan kalau kita ngomongnya kayak gitu kan, lu mah modal tawakal doang, mana bisa ya gitu. Ya Buktikan dong, nih modal tawakal nih begini nih hasilnya gitu. ya makanya itu Ustaz, makanya kesini buat belajar, buat dapat ilmunya Iya, itu iya. Ustaz. Karena kan sekarang banyak nih yang di Zaidan. sosmed tuh. Ridhan nas syai'un la yudrak. Ridhonya manusia atau omongan baik kepada kita itu sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Ya. Ilmu kalau sudah menuntun kamu untuk bertauhid kepada Allah, untuk meyakini soal rezeki, jodoh, maut, ya sudah. Ya, jangan pedulikan omongan orang, apalagi yang bawa afirmasi negatif ke kamu gitu kan. Akhirnya kamu hilang tuh kepercayaan diri, hilang tujuan hidup gitu kan. Iya betul. Begitu kan? Makanya ridhanna syai'un la yudrak. Sesuatu yang tidak mungkin kita dapat itu adalah omongan manusia yang baik. Jadi kalau orang berbuat baik aja disalahkan, orang berbuat baik aja difitnah, apalagi ente baik nggak? Insya Allah baik Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Insya Ikhtiar Allah. Ustaz, ikhtiar. Tapi ada omongan jelek nggak kayak ente? Zaidan nih playboy, Zaidan nih kalau utang nggak dibayar, Zaidan nih kalau makan kasbon terus nggak pernah dibayar gitu, ada nggak? Banyak banget nih Ustaz. Kemarin Tapi beneran kamu nih, korek. kemarin ada laporan begitu. Oh ada yang lapor ke Ustaz ya? Aduh.
siapa Itu lagi? makan udah dibayar belum di angkringan depan sana tuh? Udah Ustaz, udah dibayar kemarin. Tapi belum selesai, belum lunas. Kayaknya mbaknya lupa deh, Ustaz. Yang bener. Kayaknya lupa Coba deh. cek, jangan-jangan uangnya belum dikeluarin, perasaan aja. Ya, nggak tahu ya. Invoice-nya Ya udah, berarti nggak- poinnya sudah dapat kan? Balik dulu sana. Ente balik, bayar dulu tuh ke angkringan tuh kan? Iya, ntar aja deh Ustaz. Ini dulu nih. Karena kan kalau kata Ustaz tadi, kalau udah nikah itu kan rezekinya insya Allah lancar Ustaz. Ya, terus? Mungkin siapa tahu habis dari sini nikah insya Allah saya langsung bisa beli sama warung-warungnya Ustaz. Bisa Oh, aja. gitu. Gitu. Berarti niatnya begitu ya? Saya nikah supaya bisa bayar kasbon saya gitu kan? Ya enggak juga Ustaz. Itu cuma hanya sedikit dari niatan besar itu Ustaz. Insyaallah Iya. Zidan ya, semoga segera Allah temukan jodohnya ya. Amin ya Allah. Allah lancarkan segala urusannya. Nawaitulillah, diluruskan niatnya karena Allah. Gitu. Amin. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, karena kan takut juga salah niat gitu. Soalnya makanya sempat gelisah tuh Ustaz, takut salah niat, takut harus mulai dari mana dulu, harus Iya. ngapain dulu gitu. Apalagi sekarang punya statement kayak gini Ustaz. Orang-orang pada punya statement kayak gini, "Allah, nikah cuman modal ini apa namanya seperangkat alat sholat. Emang itu sesuai, emang gini, gitu-gitu Ustaz." Lagi-lagi ente pedulikan omongan orang. Susah kalau hidup pedulikan omongan orang aja. Ya Yang kan? mau nikah ente apa dia? Ya, saya sih Ustaz. Ya udah, fokus sama Allah yang beri jodoh. Oh, tapi enggak ngaruh ya Ustaz. Soalnya ada tuh yang komen-komen tuh bilang, "Ih, ngaruh. Harus pakai inilah soalnya di zaman Rasulullah." Oh, masalah mahar ya. Iya. Iya Jadi sih. kayak itu kayak Ya, emang beberapa daerah juga kan ada yang iya, syarat harus maharnya 500 juta tinggi gitu kan. Astagfirullahaladzim, Allah. Emang Harus jual mobil. gitu. Emang ente punya mobil? Mobil-mobilan. Kan Oh, CEO. Ya. Tolong ya. nanti di belakang ya. Iya, itu nanti rahasia kita. Udah aja. Dan amin. Amin ya Allah. CEO. Amin. CEO Song Xinghang. Iya. Suka-suka Zaidan dah. Mau apa? Aminin aja Ustaz. Amin. Gimana tuh Ustaz? Kayak gitu tuh. Ya, memang kalau masalah mahar, sebaik-baik wanita itu yang memudahkan mahar. Kan Rasulullah bilang begitu. Tapi nggak begini juga ente, sebaik-baik wanita memudahkan mahar. Nah, mau aja aku kasih apa? Nggak gitu juga. Ya kan? Oh. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang mengeluarkan mahar terbaik. Oh. Begitu kan? Jadi kalau masalah mahar, makanya tadi Ada kucing ya Ustaz? Melihara kucing ya? nggak tahu tadi ada apa. Ustaz kayak punya kucing deh, tiba-tiba ada itu. Ada kucing di belakang. Oh, iya. Terus ya? Kucing tidak berekor. Kucingnya tidak berekor. Waduh. Terus jadi kalau masalah mahar itu ya, kalau seperangkat alat sholat, kalau memang dia mampunya begitu dan ridho, enggak masalah. Oh. Tapi memang ada sih beberapa daerah itu, misalnya ya daerah-daerah Indonesia bagian timur Indonesia itu punya bahasa khusus untuk ya tanjaan atau apa mahar istilahnya. Yang minimal ya segitu 500 1 M gitu. Enaknya makanya tadi saya bilang kan, Zaidan cari orang yang punya ilmu. Oh, Kalau sama-sama punya ilmu itu tidak menyusahkan. Begitu. Jangan cari orang yang tidak berilmu. Akhirnya pondasinya nanti untuk anak itu butuh ilmu, ya kan. Nah, terus pilihannya Ustaz, kalau kita nggak tahu nih si perempuan itu udah berilmu apa enggak. Kan enggak boleh di mention juga kan ya. Masa kita mention di story gitu Siapa kan? yang Kan punya nggak mungkin. ilmu Iya, gitu. siapa yang punya ilmu Tolong nanti daftar dong buka- di CV gitu Iya, kan. masa iya buka question box Ustaz gitu sambil berstory Question gitu. box. Fotonya kayak gini gitu. Nanti ada question box-nya gitu. Info cewek berilmu. Kan nggak mungkin Ustaz. Nah, makanya itu kira-kira harus kayak gimana sih langkahnya? Dan kalau ente datang ke satu tempat, kemudian ada muamalah di situ, ada terjadi perkumpulan, itu bisa kan ngelihat, oh ini anak kumpul-kumpul gara-gara mabar gitu kan, Oh, ya kan? Ya, yang di sini
Ada anak-anak yang kumpul gara-gara dia CEO semua. Gitu kan, ya. Oh, Kayak Masya ente, Allah. gitu kan. Masya Allah. Beraura sekali rasanya Ustaz dipanggil CEO. Ada juga yang circle di sini anak-anak taklim gitu kan. Bisa kelihatan. Oh, berarti ini menyibukkan diri dengan ilmu. Yang ini menyibukkan diri dengan CEO. bisnisnya gitu Bisnisnya. kan. Bukan berarti tidak berilmu juga Berilmu juga. gitu kan. Yang sini berilmu juga, ngegame aja kerjanya mabar gitu kan. Sekarang kan kita bisa tahu mana circle yang baik, mana circle yang membuat orang itu berilmu. Jadi kalau Zaidan mau cari pasangan yang berilmu atau tidak, ya cari di mana dia berkumpul. Oh, lihat Gitu. dari ekosistemnya ya, di Iya, tempat dia berada. ekosistemnya. Begitu, gampang kan? Nah, tapi ada kriteria daripada Rasulullah. Begitu, ada kriteria daripada Rasulullah berkaitan dengan wanita soleha. Ciri-cirinya apa? Mau tahu? Apa tuh Ustaz? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Oh. Enak kali dari tadi ente suruh anak ngomong terus. Udah gitu anak yang nyuguhin ente. Mana tadi Zaidan nggak bawa apa-apa ke sini? Ya maaf Ustaz, besok lain kali mah bawa parcel Ustaz insyaallah. Gimana? Sudah puas? Ya alhamdulillah ya Ustaz, tapi karena ya Jam berapa ini? ini udah tengah malam banget gak enak ganggu Ustaz nih sama Yang sekeluarga. penting tambahin dulu ilmunya Zaidan. 4 tadi pondasi, ya pondasi utama itu. Ya. Coba pelajari, dalemin lagi 4 tadi apa coba? Yang pertama itu tadi Astagfirullahaladzim. Begini nih, susah kan akhirnya dapat istri, dapat jodoh susah. Yang pertama fitrah, yang pertama yang fitrah, kedua, sakinah, iya, yang ketiga, ibadah, iya, yang keempat, tarkul maksiyah. tarkul maksiyah. Ya, itu 4 hal. Trigger Anda buat nikah. Jadi nggak usah pedulikan omongan orang dulu, fokus saja perbaiki itu. Andaskan diri. Itu ya. Ya, insyaallah, bismillah. Insyaallah baik dari sini. Saya makin ikhtiar Ustaz. Baik dari sini mau ngelamar anak orang. Anak yang mana? Ya kan ikhtiar dulu Ustaz. gitu. Kita berdoa siapa tahu kan nanti pas lagi mampir habis nongkrong kan gitu, terus mampir ke masjid tiba-tiba ada majelis Apa itu? akhwat gitu kan, tiba-tiba ada ngobrol di Majelis sana. akhwat. Kita nggak tahu. Salah ente nu niatnya. Kan niatnya sholat kan jodoh nggak ada yang tahu. Iya. Siapa tahu. Suka-suka dah ente. Iya. seperti itu, Serah dah. Ustaz. Ya kayaknya udah kemalaman ya Ustaz, takutnya Iya. nanti mengganggu Ustaz dan keluarga. Siap. Besok kalau ada sesuatu hal yang pengen saya tanyain Oke. bisa datang Ustaz ya. Ya, tergantung ini ya. Nggak apa-apa, aman Ustaz. Tenang, CEO. CEO, iya. Wah. Siap Zaidan. Oke. Baik Ustaz. Ya, saya bisa mendoakan Zaidan semoga semuanya lancar, Allah segera Amin. berikan jodohnya, Ya Allah. tambah taat sama Allah, Amin. ilmunya Allah kasih. Amin ya Allah. Amin. Gitu ya Zaidan ya. Amin mudah-mudahan. Amin. Itu muka jangan ditekuk lagi ya. Iya Ustaz. Harus setrika. Heeh. Oh, harus setrika juga Ustaz. Kasihan Ustaz, udah makin kelihatan tua makin tua lagi nih Ustaz. Besok kalau datang sini muka ditekuk tak tutup pintu tuh kan. Ya, Kecuali ini langsung ikhtiar. Ustaz, ada uang ini, ada duit nih, beda lagi. Waduh. Ke masjid gitu kan. Waduh, Masya Gitu ya, Zaidan, ya. Allah. Baiklah Ustaz. Ya, semoga Ustaz sehat selalu sama sekeluarga. Minta doa ya Ustaz. Ya. Qabil tu nikaha wa tazwija gitu. Latihan dulu ya. Oh, latihan. Nanti ada pencermin Ustaz. Oh, depan cermin. Ya. Mau kemana? Mau. Bawa ini bekas ente. Tak Oh. celupin dulu, mau. Gak usah gitu dong Iya. Ustaz. Oke. Oke Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ketinggalan tuh. Apa? Itu sarung tangan ente tuh nyantol di belakang. Nah. Ini kan emang jadi pernak-perniknya Ustaz. Oh gitu, biar apa ini tanda-tanda? namanya style. Oh ini iya. style culture. Suka ente dah. Oke Ustaz. Ya, hati-hati.